nikmat pemberian Allah, khususnya nikmat pemberian yang Allah Ta'ala berikan pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang pada kita untuk bersama di dalam halaqah bacaan surah Yasin, surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, dan akhir surah Al-Baqarah, disertai dengan tahlil dan doa arwah. Jangan pandang hanya sebelah. Jangan hanya pandang kepada Allah yarham dan Allah yarhamah, tapi juga pandang diri kita supaya bertambah iman dan takwa, bertambah yakin dan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yarham, Allah yarhamah, kita yakin ibarat tanah gersang turun hujan. Pahala dari ayat-ayat yang kita baca dan kita hadiahkan kepada mereka. Dalam waktu yang sama juga kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Dengan panjang umur inilah kita dapat baca Yasin bersama. Dengan panjang umur inilah kita dapat baca tahlil bersama. Dengan panjang umur ini kita dapat berdoa bersama. Dan dengan panjang umur ini juga insya Allah kita akan dapat mengaji bersama untuk kita sambung pengajian berkitab Ihfazillaha Yahfazka. Tentang keperluan kita di dunia, lapar perlu makan, semoga jadi ibadah saat kita makan. Haus kita perlu minum, semoga jadi ibadah saat kita minum. Mengantuk kita tidur, semoga jadi ibadah saat kita tidur. Dan aktiviti-aktiviti lain yang mengiringi perjalanan kehidupan kita. Ternyata dalam aktiviti itu kadang kita menemui sesuatu yang menyenangkan, maka kita jadi senyum dan tertawa. Kadang kita menemui sesuatu yang menyulitkan atau mendukacitakan atau menyusahkan, yang pada saat itu kebanyakan orang termasuk juga saya, muslimin muslimah, baru ingat betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baru betul-betul dan bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah. Kita meneladani dan mencontoh junjungan agung Rasulullah Muhammad SAW yang mengingatkan kita, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Tetap ingati dan kenali Allah saat kita senang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingati dan membantu kita saat kita susah. Kita akan mendengar kisah-kisah para nabi bersama dengan tantangannya, bersama dengan ujian-ujiannya. Di halaman dan di muka surat 384 kita akan dengar kisah Nabi Musa lagi di penggal yang ketiga. Seorang muslim sayukianya menghimpun doa-doa para nabi. Karena sebaik-baik doa adalah doa para nabi. Dari Al-Quran dan berusaha untuk menghafalnya. Seperti doa Nabi Musa alaihissalam. Tatkala dia menggembala kambingnya, dengan tongkatnya, tiba-tiba tatkala dia masih berada di padang pasir yang tandus, Allah menyerunya
dan berfirman kepadanya, Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Lalu dadanya pun terasa sesak tatkala mendengar berita tentang Fir'aun. Dan baginda pun pergi menghadap Fir'aun. Baginda berdoa dengan doa yang paling baik. Baginda berkata, Rabbis rohli sodri. Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Titik terlebih dahulu. Muslimin dan muslimah, puan-puan dan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, dan para sahabat dan jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazkan. Sebanyak 130 lebih nama Nabi Musa itu tercatat di dalam Al-Quran. Otomatis nama Nabi Musa yang paling banyak berulang di dalam Al-Quran adalah banyak kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Allah suruh Nabi Musa menghadap kepada Fir'aun. Perbezaan akan terlihat dari sudut pandang lahiriah. Nabi Musa adalah rakyat. Fir'aun adalah penguasa. Nabi Musa orang baik, Fir'aun orang zalim. Ini perbedaan. Saat nampak perbedaan, sifat manusia mesti membedakan. Siapa aku, siapa dia. Ini lumrah, biasa. Siapa aku, siapa dia. Aku rakyat, dia penguasa. Maka terjadilah sifat kemanusiaan, keguncangan sebagai manusia di dalam diri Nabi Musa sebagai manusia. Apa keguncangannya? Dadanya terasa sesak. Mungkin kita saat kita melihat dunia dengan perbedaan, ada yang menjadikan dada kita sesak, menjadikan kita susah, menjadikan kita terbeban, menjadikan kita merana ataupun duka cita. Maka harus diangkat, tidak hanya melihat perbedaan siapa Nabi Musa, siapa Fir'aun, tapi melihat kepada persamaan. Persamaan siapa Nabi Musa, siapa Fir'aun. Nabi Musa hamba Allah, Fir'aun juga hamba Allah. Nabi Musa ciptaan Allah, Fir'aun juga ciptaan Allah. Nah, bagaimana untuk menemukan persamaan? Melalui jalan doa. Maka baginda pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbis rohli sodri. Wahai Tuhanku, lapangkan dadaku. Itu baru satu. Yang nomor dua, yang tersirat di dalamnya adalah perintah Allah pasti diiringi dengan pertolongan Allah. Contoh, kecil tapi besar. Besar tapi kecil. Ya. Allah suruh sholat. Allah pasti menolong kita untuk dapat melakukan sholat. Itu secara khususnya. Ya. Allah kasih tanggung jawab berupa anak. Pasti Allah akan beri rezeki untuk anak. Maka ada istilah zaman dulu banyak anak, banyak rezeki. Ya. Begitulah sunnatullahnya.
Allah suruh Nabi Musa menghadap Fir'aun. Allah akan siapkan pertolongan untuk menghadap kepada Fir'aun. Tapi sebagai manusia yang masih dan mesti melihat perbedaan, akan terjadi keguncangan di hatinya, dan keguncangan itu adalah baik bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah, karena dengan keguncangan itu pasti akan mencari sandaran. Dengan keguncangan itu pasti akan mencari pegangan. Maka mencari pegangan, mencari sandaran adalah melalui dan lewat jalan yang disebut sebagai doa. Kemudian kita dinasihati, hendaklah kita sentiasa mengulang-ulangi doa ini. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkan untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskan kekeluhan daripada lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Muslimin dan muslimah, penjelasan yang akan saya sampaikan untuk diri saya dan muslimin muslimah bukan kerana membesarkan sifat tercela atau sifat yang tidak baik, yaitu sombong. Tidak. Artinya, saat kita merasa sulit, tumbuhkan rasa perlu dengan Allah, bukan perlu dengan orang lain. Hidupkan rasa harap dengan Allah, bukan rasa harap dengan orang lain. Hidup dan tumbuh rasa harap kepada Allah, itulah bukti kita mendahulukan Allah. Allah dengan sunnatullahnya, setelah kita mendahulukan Allah, Allah akan suruh kita. Suruhan Allah subhanahu wa ta'ala mengikut kadar kemampuan kita. Seperti kita doa kepada Allah, kemudian Allah suruh kita berusaha. Mengikut kadar kemampuan kita berusaha. Dari usaha itu jadi jalan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita minta. Berarti mendahulukan Allah. Nabi Musa mendahulukan Allah. Tetapi dalam waktu yang sama juga Nabi Musa disuruh oleh Allah. Untuk apa? Untuk berjalan menghadap kepada Fir'aun. Seluruh jamaah pasti yakin Allah kuasa untuk mengubah hati Fir'aun menjadi beriman tanpa Nabi Musa. Saya ulang, Allah kuasa mengubah keadaan Fir'aun dari zalim kepada beriman tanpa Nabi Musa. Percaya ke tidak, saya husnuzan kepada muslim-muslimah, jawabannya pasti percaya. Allah kuasa mengubah Fir'aun itu jadi baik, itu Allah kuasa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan sunnatullahnya, menunjukkan kekuasaan di perjalanan hamba-hambanya. Maka Allah suruh kepada Nabi Musa untuk menghadap kepada Fir'aun. Jalan cerita, Nabi Musa diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi utusannya. Jalan cerita, Nabi Musa diangkat menjadi Rasul bergerak ulul azmi dengan banyak ujian yang dihadapinya. Jadi Allah Ta'ala kuasa tanpa makhluk. Jika ada makhluk diperintah oleh Allah bukan membantu Allah, tapi peluang kepada makhluk itu untuk membuktikan kehambaannya kepada Allah dan membuktikan kepercayaan dan keyakinannya kepada Allah. Tentu Nabi Musa keyakinannya jauh lebih tinggi daripada kita. Tingkatannya jauh lebih tinggi daripada kita. Walau demikian, sifat kemanusiaannya ada kesamaan.
saat menghadapi kesulitan tetap perlu Allah. Ya. Dan ini yang dinasihatkan supaya kita tiru. Saat perlu apa saja, kita lari kepada Allah. Melalui jalan doa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, Rabbi shrahli sadri. Itu kunci dalam semua permasalahan. Kalau dada kita sempit, masalah itu jadi besar. Ini bercakap senang, teman-teman. Ya. Dan semoga Allah mudahkan kepada saya juga dan muslim-muslimah juga. Tapi kalau dada kita luas, masalah itu jadi kecil. Jadi doa Rabbi shrahli sadri ya setiap hari. Karena setiap hari kita menghadapi masalah yang mungkin masalah itu bisa kita rasakan lebih besar, bisa kita rasakan kecil. Dan neracanya adalah seluas mana dan selonggar mana hati kita. Maka ada kisah yang dulu pernah saya sampaikan tentang seorang murid dengan seorang guru, murid mengadu di hadapan gurunya. Dengan banyaknya permasalahan yang dihadapinya. Seorang guru tidak menjawab satu persatu masalah yang dihadapkannya, tetapi seorang guru mengajar hakikat masalah yang dihadapinya. Maka disuruh untuk mengambil dan membawa satu sudu atau satu sendok garam. Setelah datang lagi murid di hadapan gurunya membawa satu sendok garam, satu sudu garam, diambilkan air satu gelas dan dimasukkan satu sudu garam ke dalam air yang ada di dalam gelas itu. Kemudian dicampur, diaduk, dan disuruh minum. Setelah itu ditanya, bagaimana rasanya? Masin sangat. Kemudian diajaklah murid ini tadi ke danau atau ke sungai yang airnya jernih dan membawa satu sudu garam lagi dan dituangkan di sungai tersebut. Kemudian sang guru menyuruh anak muridnya untuk mengambil air di sungai yang telah dimasukkan satu sudu garam di dalamnya. Kemudian disuruh untuk minum dan ditanya bagaimana rasanya? Segar. Sama-sama satu sudu garam dituangkan di dalam air, tapi kesan berbeda karena airnya sedikit dengan airnya banyak. Maka dinasihatilah oleh sang guru, ya, keluasan jiwa dalam menghadapi masalah seperti garam dituangkan dalam air. Kalau jiwamu sempit, maka akan terasa pahit hidup ini. Tapi kalau jiwamu lebar, jiwamu luas, maka akan terasa nikmat hidup ini. Yang manakah kita tidak diketahui, melainkan diri kita sendiri. Maka doa Nabi Musa yang diabadikan dalam Al-Quran, mari kita ikuti. Ya. Pertama menghadapi apapun, semoga jiwa kita besar. Maka tidak semua orang besar berjiwa besar. Tidak semua orang dewasa berpikir dewasa. Siapa mereka yang orang besar berjiwa besar? Mereka yang hatinya bersandar kepada Allah dan mereka yang percaya dengan pertolongan Allah. Percaya dengan pertolongan Allah tandanya mau berdoa kepada Allah. Di bawahnya, berdoa untuk kelapangan dada adalah doa yang paling agung dan mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapang dada. Sebagaimana yang termaktub di surah Al-Insyirah. Ada yang menyebut An-Nashrah, ada yang menyebut Asyarah, ada yang menyebut Al-Insyirah. Ketiga-tiganya sama. Asyarah, An-Nashrah, Al-Insyirah. Ayat yang pertama berbunyi, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dada untukmu? Bukankah kami telah melapangkan untukmu
dadamu. Allah lapangkan dada baginda dan Allah ingatkan bahwa itulah cara Allah Ta'ala menolong hambanya. Seorang ahli tafsir memberi komentar, memberi pandangan terhadap ayat ini dengan mengatakan, periksalah di tubuhmu wahai Muhammad dan carilah pada hal-hal yang tidak terlihat padamu. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu sehingga dia menjadi luas dan terbuka? Padahal sebelum engkau diangkat menjadi nabi, dadamu dalam keadaan sempit. Itu pandangan salah satu dari ahli tafsir. Pengembangan, kita mengenal baginda Rasulullah SAW berapa persen? Terhadap diri saya tanya. Terhadap muslimin muslimah, tanya pada dirinya. Berapa peratus dari 100% kepribadian baginda yang kita mengenalinya? Ya. Memanglah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita itu banyak baca salam dan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam masa yang sama, mari kita kenali baginda. Ya. Berapa persen kita mengenal kepada baginda? Sebesar persen itulah kita akan timbul rasa cinta dan rindu kepadanya. Salah satu di antara kerinduan kita kepada baginda adalah akhlak beliau yang sangat mulia dan jiwa besar beliau dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya. Baginda dibelah dada secara rohani, bukan secara medis, 2 kali. Satu, saat usia kanak-kanak. Dan cerita ini masyhur. 2, saat hendak Isra dan Mi'raj. Dibersihkan dari sifat yang tercela. Dibersihkan dari pengaruh korin yang bersarang dalam diri manusia. Sehingga baginda tidak pernah buat jahat atau niat buat yang tidak baik. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilapangkan dada oleh Allah Ta'ala. Allah persiapkan baginda untuk menghadapi permasalahan dalam perjalanan hidup beliau dengan lapang dada yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan lapang dada itu tentu adalah banyaknya pengalaman kehidupan yang dilaluinya. Secara akal, secara normal, secara akliyahnya, orang itu luas dadanya, lapang dadanya adalah karena banyak pengalaman dalam hidupnya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak pengalaman dalam hidup yang tidak dirasakan oleh orang lain. Baginda pernah merasakan. Seorang insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saat lahirnya dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun dalam keadaan yatim piatu, dan seterusnya biografi baginda. Oleh itu, orang yang paling dilapangkan dadanya oleh Allah Ta'ala adalah Rasulullah SAW, kemudian Rasul-Rasul yang bergelar ulul azmi. Dan kita ingin seperti itu. Semoga dengan urusan yang kita hadapi dan hidup yang kita jalani, Allah selalu melapangkan dada kita.
di bawahnya. Kelapangan dada merupakan nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Anda boleh melihat seorang mukmin walaupun dia tinggal di penjara yang sempit, tetapi dadanya berasa lapang. Sementara orang fasik walaupun tinggal di istana, rumah besar, memiliki kendaraan dan bangunan yang tinggi melangit, tetapi dadanya sempit dan sesak. Seolah-olah dia sedang mendaki ke atas langit. Mengapa demikian? Sebab Allah telah membuat sebuah perjanjian yang kukuh atas dirinya, sebagaimana yang termaktub dalam surah Toha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, yakni di dunia, bukan di akhirat. Seperti mana yang dilakukan, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala juga berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Coba perhati kata-kata donka yang artinya sempit pada ayat tersebut. Betapa keras beratnya bunyi huruf-hurufnya. Kata ini merupakan pemaparan kehidupan orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ayat berikutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, wahai Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah, telah tiba kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Muslimin dan muslimah, wawasan yang dibangun oleh orang yang beriman adalah wawasan masa depan. Yang kita bangun dalam diri kita adalah wawasan akhirat. Setiap kali melakukan sesuatu terpandang akhiratnya, supaya kita terlepas dari keinginan-keinginan, pengaruh-pengaruh nafsu karena selain Allah. Dan insya Allah wawasan akhirat yang terbangun dalam diri kita akan melakukan yang terbaik yang mampu untuk kita melakukannya. Sebagaimana di beberapa ayat yang disampaikan, surah Toha ayat 123 sampai surah Toha ayat 126, ini beriringan semua. Bahwa ada jalan yang Allah Ta'ala tunjukkan hinggalah orang itu lapang dadanya. Dan ada jalan yang Allah tunjukkan kesan dari jalan itu, ya, apabila orang tidak mengikuti jalan kebenaran akan menghadapi kesulitan dan kesempitan dadanya. Semoga bermanfaat untuk saya, muslimin dan muslimah, penjelasan dari kitab ini dan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran dan dibentangkan untuk diri saya, muslimin dan muslimah sekalian. Kiranya ini terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung tentang doa yang paling agung di dalam sunnah. Kalau dalam Al-Quran, ya, adalah doa-doa yang termaktub di dalam Al-Quran itu doa yang paling baik, artinya mengikuti yang telah dilakukan dan digunakan oleh para nabi dan juga para rasul. Insya Allah yang akan datang adalah doa-doa yang bersumber dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kita akhiri majelis pengajian Hifadzillah Yahfazka dengan penutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.